Big Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semangat mesbah doa dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau datang menyembah Tuhan. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat sepanjang hari ini, buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, buat tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau bangun mesbah yang besar, biar Tuhan bertahta bersemayam atas pujian penyembahan kami. Biar Tuhan yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapak, dimanapun kami berada pada malam hari ini kami mau fokus. Kami mau sembah Engkau Tuhan, Yesus Kristus Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau sungguh baik, sebab Engkau sungguh baik. Tiada yang sepertimu Yesus, yang mengerti setiap kami. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Beri yang terbaik, yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Yes, Jesus. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu Yesus, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Berikan penyembahan bagimu Tuhan. Mari sembah Dia.
Oh Yesus, bertahta atas pujian kami, layak dipuji disembah hanya nama Yesus. Hanya Kau yang ku sembah Tuhan. Yesus, Yesus, sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya nama Yesus, nama yang memberikan kemenangan. Yesus Tuhan, oh segala pujian bagimu. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap oh menyembahmu. Dunia
sebab kami hidup oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Besar kasih setia-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu bagiku. Terima kasih, terima kasih. Ajar hati senantiasa kami bersyukur Tuhan, dan melihat betapa baiknya Tuhan atas hidup kami. Kami bawa setiap korban syukur di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini setiap keberadaan kami Tuhan malam hari ini. Kami mau katakan di hadapan Engkau, terima kasih. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari Semakin bertambah. terima kasih Tuhan. Besar Mari sembah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau layak, yang kami agungkan hanya di dalam nama-Mu. Besar kasih setia-Mu, besar kemurahan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sembah syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan.
selama-lamanya kami menaikkan pujian dan penghormatan kami. Hosana bagi Raja, Hosana bagi Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bersama ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bersama saudara nyanyikan pujianmu, mari sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Raja, Bagi Rajaku yang duduk terpuji namamu Tuhan. Aku muliakan Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Satu kali lagi mari bersama naikkan pujian, katakan ku nyanyi Hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Selama-lamanya kami menyatakan dipuji. Engkaulah
tinggi ya di pegunungan, tapi ini airnya kita sumber airnya di sini melimpah karena ini air dari pegunungan. Tuhan menyediakan yang terbaik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kasih Tuhan, kerinduan kami selama kami ada di dunia ini, pakai hidup kami berdampak untuk Ya, Tuhan. kerajaan-Mu ya Bapa. Amin Tuhan. Sungguh apa yang Engkau nyatakan bahwa aku tidak mencari orang yang punya uang, aku tidak mencari orang yang punya sesuatu, aku cari orang yang punya iman. Karena imanlah yang akan mewujudkan segala sesuatu. Amin Tuhan. Hari ini kami melihat Tuhan, apa yang sudah Tuhan nyatakan itu Tuhan yang wujudkan. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu Amin. Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di atas tanah ini kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah Amin. kehendak-Mu atas Dan- tempat ini, di bumi seperti di sorga. Ya, Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa, dari tempat ini akan keluar banyak hamba-hamba-Mu Tuhan, Amin. yang akan memberitakan kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan tanah ini, berkati Pak Agus Tuhan. Engkau lihat hatinya Bapa yang menyerahkan semuanya untuk-Mu Bapa, dan setiap kami Ya. kami bersyukur semua Tuhan sediakan, sudah Tuhan Amin. sediakan. Kami hanya tinggal melangkah saja. Terima kasih Engkau Tuhan yang besar, yang punya segala sesuatu. Kami bersyukur Tuhan, berkati untuk setiap tukang yang bekerja di tempat ini, damai sejahtera-Mu turun juga atas mereka. Bahkan Tuhan, sukacita, bahkan keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pak Victor berdoa untuk setiap yang terlibat kita di sini. Tuhan, kami ucapkan berkat buat pembangunan ini. Ya. Kami tahu Tuhan yang memulai, Amin. Tuhan akan menyelesaikan dengan sempurna. Dan kami berdoa pertolongan yang dari Tuhan turun. Amin. Semua keperluan pembangunan, pendanaan, Yes, sudah, kami Tuhan, perkatakan sediakan. dikirim berlimpah. Dalam Semua nama murid-murid Yesus. juga yang mesti Ya, datang Bapak, dikirim betul. Tuhan. Amin. Semua pengajar ditentukan Tuhan. Yes, Dan Tuhan. biar dari tempat ini ada Sedia. pelatihan-pelatihan yang luar Yes, biasa buat dalam anak-anak nama ini. Yesus. Terima kasih. Lancarkan semuanya Tuhan. Amin. Minta percepatan Yes, dalam pembangunan. dalam nama Yesus. Berkati kami semua yang terlibat. Ya, Pak Bapak. Iksanto yang akan membangun, Ko Urapi beri Ya. hikmat yang dari Tuhan. Bersama dengan semua insinyur yang membantu, tukang-tukang yang membantu. Ya, dalam Diberi nama hikmat, Yesus. percepatan, cuaca yang terbaik. Ya. Tidak akan menghalangi pembangunan. Yes, dalam Tidak ada nama hujan Yesus. sementara pembangunan terjadi. Amin. Sehingga Ya. semuanya bisa lancar, dicor, dibangun dengan Amin. pertolongan Tuhan. Ya. Berkat-Mu turun hari Ya, ini. dalam nama Yesus. Bu Devi akan meletakkan batu pertama hari ini. Ya. Jadi sebuah awal baru di tempat ini. Sebuah janji baru yang Tuhan berikan buat Bu Amin. Devi dalam pelayanannya. Amin. Dan juga buat sekolah ini. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan Yesus. Ayo Pak, kita berdoa. Ya, taruh ya dalam nama Yesus. Ya. Iya. Bisa nggak? Yes, dalam nama Yesus. Hari ini kami meteraikan Tuhan. Ya. Diawali dengan pengurapan. Dan mulai hari ini kami berdoa. Pembangunan akan dimulai. Dan Ya. pertolongan, kelancaran dari Tuhan diberikan. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kerugian, semua Yes. berjalan dengan lancar. Minta malaikat Tuhan menjaga tempat ini juga, Ya. menolong, tidak ada kecelakaan. Amin. Semua jadi dalam ketepatan. Minta percepatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan meteraikan. Amin. Amin. Iya, shalom saudara, jemaat Mesbah doa semuanya, puji Tuhan. Ya, apa yang Tuhan taruh di hati saya ya untuk mendirikan satu sekolah misi, untuk kita boleh mencetak hamba-hamba Tuhan buat Indonesia.
Tadinya saya berpikir tidak mungkin, tapi Tuhan berkata aku nggak cari orang yang punya uang, punya fasilitas, tapi aku cari orang yang punya iman. Karena imanlah yang akan mewujudkan segala sesuatu. Dan hari ini saya melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, dan apa yang Dia kerjakan, Dia katakan, Dia genapi. Kita berterima kasih hari ini ada orang-orang yang luar biasa yang Tuhan pertemukan untuk proyek sekolah misi ini. Saudara terus dukung di dalam doa. Terima kasih buat Pak Agus, buat Pak Iksanto, buat Pak Victor, juga Pak Budi ya, dan semuanya masih banyak orang di belakang yang terlibat, dan semua yang ada di tempat ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Terus dukung di dalam doa, semua sudah Tuhan siapkan. Amin. Semua bagi kemuliaan Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami ada di Mezbah Doa. Biarlah iman kami semakin diteguhkan. Kami boleh semakin percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Bahkan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Malam ini saya masih ada di Semarang. Dan siang tadi ya kami melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan sekolah misi. Puji Tuhan, akhirnya semuanya berjalan karena IMB-nya sudah selesai dan semuanya saudara ya. Kita bersyukur ya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Satu hal yang saya mau bagikan ya pada malam hari ini. Ya, malam ini Mezbah Doa kita tidak mengikuti pembacaan seperti biasa, tapi saya mau bersaksi bagaimana sehingga sekolah misi ini ada. Dari awal pelayanan saya dan suami, kami mulai bergerak di dunia media seperti tuntunan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan menyuruh saya di tahun 2019 awal itu untuk ambil alih dunia media. Ya, Tuhan berjanji akan memberikan tuayan bangsa-bangsa, dan akhirnya kami mulai bergerak lewat pelayanan di YouTube. Ya, dan setelah melayani di YouTube ya di luar apa yang kami pikirkan, Tuhan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang ya sudah kita doakan dan kita harapkan. Saya bersyukur lewat pelayanan saya di YouTube saya mendengarkan banyak kesaksian orang-orang yang hidupnya diubahkan, mereka ya mengalami Tuhan, ya mereka meninggalkan dosa, mereka hidup dalam pertobatan, bahkan banyak yang bersaksi bahwa baru mengerti bagaimana menjadi Kristen yang benar itu setelah rutin mengikuti Mezbah Doa, belajar firman Tuhan lewat Mezbah Syukur. Ya, seiring dengan perkembangan pelayanan di media, seperti yang kita tahu bersama, saya melihat satu persatu orang-orang yang dipanggil Tuhan melayani ya sebagai pelayanan media, sebagai YouTuber, mereka mulai buka gereja. Ya, saya berdoa saudara, memang tahun 2000 sebelum pandemi 2019 itu kami akan membuka gereja ya, bahkan sudah mau DP ke salah satu mall. Tapi lewat beberapa peneguhan ya, saya berdoa minta tanda, bahkan ada nubuatan ya dari seorang hamba Tuhan waktu itu yang berkata, Ibu ya, Ibu jangan buka gereja dulu sebab ya tahun depan Tuhan akan bawa Ibu ke satu pelayanan yang berbeda, dan ya ada tuayan ya raja-raja, tuayan bangsa-bangsa yang akan Tuhan berikan. Dan saya taat karena itu sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Ya, dan akhirnya ya ketika pandemi datang, benar-benar Tuhan meluputkan kami gak jadi sewa gedung. Tapi setelah pandemi banyak yang datang bertanya juga kepada saya, Bu, ya kapan Ibu buka gereja? Saya mau ibadah di gerejanya Ibu.
Saya pun berdoa saudara, karena mungkin bagi sebagian orang berpikir ya bahwa satu titik tertinggi dari seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan itu adalah ketika dia menjadi gembala di sebuah gereja gitu ya. Dan banyak teman-teman hamba Tuhan juga yang menyarankan saya, Bu, sudah waktunya Ibu buka gereja untuk menjadi seorang gembala di satu gereja atau denominasi. Tetapi saya berdoa saudara, saya berdoa karena saya tidak mau melayani itu ikut-ikutan atau ya karena dengar sana atau dengar sini. Tapi saya rindu pelayanan saya itu benar-benar datang dari tuntunan Tuhan. Saya dan suami merasa kami tidak terpanggil untuk menjadi gembala, untuk mendirikan satu gereja. Karena saya melihat bagaimana Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa sekarang dari YouTube sudah 600.000 lebih subscribe. Dan bagi saya itu adalah jiwa yang Tuhan percayakan. Ya, dan juga ya gereja di Jakarta sudah banyak ya. Kalau kita mau buka gereja ya mungkin di tempat yang belum ada gerejanya gitu ya. Kalau di gereja di Jakarta rasanya ya enggak, karena saya tahu itu mungkin akan melukai gembala-gembala yang lain karena nanti akan terjadi perpindahan jiwa dari satu gereja ke gereja yang lain. Ya, dan saya itu mau menjadi saudara atau sahabat para gembala. Kita sesama tubuh Kristus saling merangkul. Lalu saya terus berdoa apa yang Tuhan mau. Lalu Tuhan mulai taruhkan saudara satu hal, yaitu tentang saya banyak keliling ke daerah-daerah, bahkan kami bikin seminar untuk hamba-hamba Tuhan di desa. Ya, dan saya tuh terus bertanya, apa ya Tuhan? Masa-masa ini adalah masa-masa penuaian ya. Di tahun-tahun hari terakhir Tuhan akan beri tuaian yang menguning. Tapi Tuhan ingetin saya kalau tuaian itu banyak tapi pekerjanya sedikit. Lalu Tuhan taruh di hati saya untuk ya punya kerinduan mencetak para pekerja-pekerja untuk ada di ladang Tuhan, di ladang misi. Ya, dan saya bertanya kepada Tuhan ya, lalu saya mendapatkan satu kerinduan untuk buka sekolah misi. Secara manusia itu mustahil saudara, karena saya nggak punya uang, saya juga ya tidak tahu tempatnya di mana. Tapi saya cuma bilang sama Tuhan, ya kalau memang ini dari Tuhan, maka Tuhan yang akan taruh itu di hati saya, dan saya hanya punya iman saudara ya. Dan akhirnya kami mulai melangkah seperti yang kita saksikan setiap kali kami pelayanan ke Surabaya atau ke daerah Jawa Tengah, kita mampir. Tadinya saya berpikir di daerah Karanganyar, ya di daerah Solo, ya Tawangmangu, karena itu adalah daerah dingin. Ya, untuk membuka sekolah misi cocok, kita nggak perlu AC, dan juga itu adalah di desa gitu ya, untuk hamba-hamba Tuhan cocok. Karena kami punya kerinduan buka sekolah misi, lalu kita sekolahkan orang-orang dari desa yang tidak mampu bayar, boleh masuk gratis untuk mereka menjadi hamba Tuhan dan kembali ke desanya untuk menjadi gembala atau pelayan Tuhan. Setiap kali kami bergerak cari tanah, dapat tanahnya cocok, izinnya nggak bisa keluar di daerah situ. Dapat izin gampang tapi ya tanahnya harganya mahal. Ya, kami berkali-kali cari lewat orang pun kita titip, tapi ya rasanya sudah berbulan-bulan gak ada jalan keluar. Sampai akhirnya saya tuh hanya berdoa, Tuhan kalau memang ini adalah proyek Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan menuntun, Tuhan sendiri yang akan mempertemukan. Ya, saya sudah menyerah Tuhan, saya mau melakukannya, tapi ya sudah di batas kemampuan saya. Dan akhirnya saudara, ya satu saat ada jemaat Mesbah Doa di Semarang, Pak Agus namanya, dia lewat pendeta Victor yang ada di Semarang, ya mengabari saya bahwa ya dia mendengar saya punya kerinduan untuk buka sekolah misi. Beliau punya tanah di Bandungan ya 4.000 meter lebih, dan suruh saya lihat kalau ibu cocok. Lalu kami pergi lihat dan cocok sekali, karena itu juga ada di daerah di situ ada rumah retreat, ada panti jompo Katolik, ya, dan di situ ya pokoknya ketika diurusin semuanya berjalan lancar. Dan akhirnya tanah itu dipinjamkan ke kami ya dengan perjanjian di depan notaris. Ya, dan ya kita imani saudara ke depannya ya Tuhan izinkan kita akan beli itu. Dan akhirnya ya dipinjemin 10 tahun. Lalu ya semuanya berjalan dengan begitu luar biasa. Saya itu hanya waktu itu saya ingat saudara, di mobil tuh saya tuh
hanya bisa menangis ya. Saya bilang, Tuhan, ya ternyata ya benar-benar Tuhan itu ya hidup, Tuhan itu nyata. Dan kalau memang kita tuh berserah kepada Tuhan ya, karena dipertemukan dengan pemborongnya ya, orangnya tulus memelayani Tuhan, yang gambar juga, semuanya saudara, nggak ada yang cari keuntungan di dalam proyek ini. Dan saya tuh ingat waktu itu saya nangis di mobil, saya bilang sama suami saya, ya kalau memang proyek Tuhan ya luar biasa ya, Tuhan itu mempertemukan dengan orang-orang yang ya itu seperti puzzle gitu, disusun ya rapi dan semuanya ketemu. Dan waktu itu saya ingat sekali, saya di mobil ya, saya meneteskan air mata. Saya tuh nangkap ada satu suara di hati saya yang saya yakin itu suara Tuhan. Suara itu berkata begini, aku itu tidak mencari orang yang kaya. Aku juga tidak cari orang yang punya uang, karena semua itu adalah milikku. Tapi aku cari orang yang punya iman. Ya, kenapa aku mencari orang yang punya iman? Karena hanya imanlah yang dapat mewujudkan semua proyek-proyek Allah yang besar di dunia ini. Ya, saya tuh meneteskan air mata, saya nangis waktu itu di mobil. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ya, dan Tuhan menemukan ada iman di hati saya yang percaya, walaupun secara manusia saya tidak tahu ya bagaimana bangun sekolah misi itu, lalu di mana, lalu uangnya dari mana. Tapi Tuhan menemukan ada sebuah iman di hati saya yang yakin bahwa ya kalau itu dari Tuhan itu pasti terjadi. Nah saudara, hari ini ya ketika peletakan batu pertama saya juga tidak tahan menahan air mata saya. Ya saya menangis, kenapa? Karena ya Tuhan itu benar-benar hidup, dan apa yang Dia taruh ya tahun yang lalu itu semuanya berbuahkan saudara sekali ini. Ya, dan kami berdoa biar pembangunan ini cepat dalam waktu 6 bulan, sehingga nanti bulan ya 7 kita sudah bisa mulai untuk sekolah ini. Ya, dan hari ini saya hanya mau bagikan, ini bukan hanya terjadi bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, tapi bagi kita semua. Ya, mungkin ada yang sedang saudara gumuli hari ini. Ya, Tuhan tuh sampaikan hanya satu, makanya Yesus berkata, ketika aku datang kembali ke dunia ini, adakah iman aku dapati? Waktu Tuhan datang kali kedua, Dia tuh hanya cari iman, saudara. Apakah masih ada orang-orang yang beriman, percaya sungguh kepada Dia dan janjinya? Ya, karena itu saya mau bacakan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Di sana Tuhan berkata, ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum terlihat, tapi kita harapkan, itu iman, ya. Kita mengharapkan sesuatu yang belum terlihat, tapi kita percaya akan hal itu. Seperti sekolah misi ini. Ya, saya mengharapkan akan ada sekolah misi nantinya yang akan memperlengkapi orang-orang dari desa, lalu mereka menjadi hamba Tuhan agar Indonesia ini ya tidak dapat diselamatkan semuanya, ya. Dan apa yang tidak mungkin ya itu menjadi mungkin karena iman. Apa yang tidak terlihat itu menjadi terlihat karena iman. Hari ini saudara, jangan pernah pupus imanmu. Ya, mari kita percaya bahwa ya karena iman semua itu bisa terjadi. Bahkan ayat 3 berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi ya ternyata bahwa bahkan alam semesta ini pun diciptakan Tuhan itu karena iman. Apa yang tidak terlihat tercipta menjadi apa yang bisa kita lihat hari ini. Apa yang bisa kita lihat hari ini itu tercipta karena iman dari apa yang tidak pernah kita lihat. Ya, artinya apa saudara? Segala sesuatu yang belum terlihat sekarang itu bisa terlihat ketika kita mewujudkannya dengan iman. Percaya kepada Tuhan. Apa yang kau harapkan hari ini yang belum kelihatan, ya imani bahwa engkau sudah melihatnya. Saya percaya saudara bahwa Tuhan itu benar apa yang Tuhan katakan, bahwa aku itu tidak mencari orang yang punya uang. Aku tidak mencari orang yang
punya harta. Aku tidak mencari orang yang punya segala-galanya, tapi aku mencari orang yang punya iman. Ya, ketika ada seseorang yang punya iman, Tuhan mewujudkan semua proyek-proyek kerajaan Allah itu, saudara, dan itu bisa terjadi karena ada orang-orang yang memiliki iman yang mengharapkan bahwa itu terjadi. Saya berdoa hari ini, saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, ya jangan pernah mundur, jangan pernah merasa tidak mungkin, sebab ya apa yang tidak ada menjadi ada hanya karena iman. Ya, dan barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah menjawab, mendengar doa orang-orang yang berseru kepadanya. Ya, karena itu hari ini saudara, mantapkan hatimu, ya bangkitkan imanmu, engkau yang berharap pada Tuhan. Percayalah bahwa mujizat itu masih terjadi, dan ayo ciptakan yang tidak ada menjadi ada lewat iman kita. Jadi saudara, lewat apa yang sudah saudara lihat hari ini, ya bagaimana Tuhan bekerja nyata dalam hidup saya, itu pun bisa terjadi dalam hidup kita semua. Mari saya mau ajak kita berdoa, bangkitkan iman kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, apa yang tidak kami lihat dapat kami lihat karena iman. Karena iman maka semuanya jadi. Hari ini hamba melihat kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami meletakkan batu pertama di sekolah misi ini. Biarlah apa yang sudah Tuhan taruh di hati hamba-Mu akan segera terwujud. Itu adalah sebuah kerinduan Tuhan, agar ada hamba-hamba Tuhan yang dicetak di tempat ini. Mereka dibimbing, dibentuk, dan mereka pergi untuk menjadi penuai-penuai yang akan menuai di akhir hari-hari terakhir ini. Tuhan, persiapkan setiap kami, bahkan sampai pada selesainya sekolah misi ini berjalan lancar, semua dalam pimpinan Tuhan. Kami hanyalah hamba-Mu, Tuhanlah yang punya rencana, Tuhanlah yang punya proyek, dan kami siap melakukan. Berkati juga setiap umat-Mu malam ini, mereka yang punya mimpi, pengharapan, harapan apapun, Tuhan juga turut bekerja menjadi jawaban. Ketika mereka punya iman, percaya bahwa Yesus sanggup, maka Tuhan sanggup. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan iman kami sudah melihat apa yang kami harapkan itu. Yang rindu dilepaskan dari dosa, dipulihkan rumah tangga, keuangan, Tuhan turut bekerja. Yang rindu disembuhkan dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Kami percaya, kami menerima semua jawaban doa kami di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang tidak ada akan menjadi ada karena iman. Hamba berdoa buat seluruh umat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan menjadi jawaban. Kami terima semua jawaban doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan, yang rindu kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Karena itu saudara, ya mari kita buka hati dan tangan kita malam hari ini. Terimalah segala janji-janji Tuhan atas hidup kita. Apapun yang kita rindukan akan terjadi, sebab apa yang tidak nampak menjadi nampak karena iman kami. Di dalam nama Yesus, turunlah kiranya berkat, anugerah, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Kau segalanya bagiku.